Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mata kuliah pengantar akuntansi. Topik pembahasan kita hari ini kita membahas akuntansi perusahaan dagang. Oke, di dalam akuntansi ada tiga, ada akuntansi perusahaan jasa, ada akuntansi perusahaan dagang, dan ada akuntansi perusahaan manufacturing. Untuk materi video sebelumnya kita sudah membahas tentang akuntansi perusahaan jasa. Nah, sekarang kita akan membahas perusahaan dagang. Nah, apa itu perusahaan dagang? Nah, perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak di bidang membeli barang dagangan dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Nah, maksud di sini adalah merubah bentuk, tidak merubah bentuk maksudnya adalah misalkan kita menjual sendal. Nah, sendal yang kita beli itu bentuknya sendal dan kita jual lagi ya sendal seperti yang kita beli, itu yang dimaksudkan tidak merubah bentuk. Jadi perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak di bidang membeli barang dagangan dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Oke. Nah, seperti apakah siklus dari perusahaan dagang? Siklus dari perusahaan dagang itu sama, hampir sama dengan perusahaan jasa ya. Perusahaan jasa itu kan berarti menjual barang, kalau perusahaan jasa itu menjual sesuatu yang tidak terlihat, karena dia jual adalah pelayanan. Kalau perusahaan dagang, dia ada bentuknya dan tidak merubah bentuk. Nah, ada satu lagi adalah perusahaan manufacturing. Kalau perusahaan manufacturing itu dia menjual barang dengan merubah bentuk. Maksudnya merubah bentuk seperti apa yang manufacturing, yaitu dia merubah dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, kemudian menjadi bahan jadi. Oke, di situ sudah paham ya. Jadi ada akuntansi perusahaan jasa yang kita sudah bahas di video-video sebelumnya. Terus kemudian adalah akuntansi perusahaan dagang yang akan kita bahas di video ini. Dan ada akuntansi manufacturing. Oke, sekarang kita masuk ke perusahaan dagang. Perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu untuk siklus akuntansinya hampir sama, hanya ada perbedaan-perbedaan sedikit saja. Di sini kita akan membahas perbedaan siklus dan perbedaannya. Oke. Pertama, untuk transaksi perusahaan dagang. Untuk transaksi perusahaan dagang di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada syarat penyerahan dan syarat pembayaran. Ya, oke. Kalau untuk syarat penyerahan di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah FOB fishing point, FOB shipping point. Kemudian yang kedua itu adalah FOB destination point. Nah, maksudnya apa? Gitu. Apa yang dimaksud dengan FOB shipping point itu adalah beban angkut barang sejak dari gudang penjualan sampai dengan gudang pembelian menjadi tanggung jawab pembeli. Oke, ini ibaratnya kalau kita belanja online ya. Jadi kalau belanja online dari penjual ke pembeli yang menanggung adalah pembeli. Itu FOB shipping point. Kemudian ada lagi FOB destination point. Nah, FOB destination point ini adalah di mana beban angkut barang sejak dari gudang sampai gudang penjual dan sampai dengan gudang pembeli itu menjadi tanggung jawab penjual. Oke. Untuk syarat penyerahan terbagi menjadi dua, ya, yaitu FOB shipping point dan FOB destination point. Di mana FOB shipping point ini artinya yaitu beban angkut, biaya angkut barang sejak dari gudang penjualan sampai dengan gudang pembelian itu menjadi tanggung jawab pembeli. Sedangkan destination point ini adalah beban angkut barang sejak dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli itu menjadi tanggung jawab penjual. Oke, itu untuk syarat penyerahan. Kemudian ada syarat pembayaran di dalam perusahaan dagang. Seperti kita ketahui bahwa syarat pembayaran itu ada dua ya, ada tunai dan ada juga kredit. Nah, atau cicil ya. Nah, untuk kredit di sini di perusahaan dagang terbagi lagi ya syaratnya. Ada yang N/30, kemudian ada lagi yang N/EOM, N of month, kemudian ada lagi N/10
EOM. Nah, yang sering keluar adalah yang ini 2/10 N/30. Oke, sekarang kita jelaskan pengertiannya. Kalau pembayaran tunai semua sudah paham ya, pembayaran tunai itu artinya kontan, yaitu pembayaran dilakukan saat terjadi transaksi. Nah, untuk kredit ini terbagi kan ya, ada yang N/30, N/EOM, N/10 EOM, 2/10, N/30. Oke, kita bahas yang ini. N/30 itu artinya apa? N/30 artinya adalah pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah terjadinya transaksi. Oke, N/30 artinya adalah pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah terjadinya transaksi. Kemudian adalah NEOM ya. Ini enggak jelas ya. Nah, yang ini artinya adalah N/EOM, end of month, yang artinya adalah pembayaran dilakukan paling lambat akhir bulan. Ya. Nah, yang berikutnya yang N/10 EOM itu artinya adalah pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan ya. N/10 EOM artinya adalah pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Oke, nah ini yang sering keluar ya, 2/10 N/30. Itu artinya adalah bila pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari atau kurang setelah tanggal transaksi, terdapat potongan 2% jangka waktu kredit 30 hari. Oke. Jadi saya ulang ya. Maksudnya ini adalah 10 di sini adalah artinya bila pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari atau kurang, maka mendapat diskon 22% gitu ya. Kemudian jangka waktu kreditnya paling lambat adalah 30 hari gitu. 2/10 N/30 artinya bila pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari atau kurang setelah tanggal transaksi, terdapat atau mendapatkan potongan 2%. Dan jangka waktu kreditnya paling lambat adalah 30 hari. Oke. Kemudian setelah ada transaksi perusahaan dagang, berikutnya adalah mengerjakan jurnal umum ya. Jurnal umum. Nah, jurnal umum di sini adalah jurnal umum dari persediaan. Nah, jurnal umum persediaan ini ada 2 tipe, yaitu atau ada 2 metode, yaitu metode fisik dan metode perpetual. Nah, bedanya kalau untuk pencatatan yang fisik, yang metode fisik ini ya, itu pencatatan yang berkaitan dengan barang dagangan tidak dilakukan secara kontinu, sehingga persediaan barang dagang akhirnya dihitung secara fisik di gudang ya. Kemudian untuk metode perpetual itu artinya adalah pencatatan yang berkaitan dengan barang dagang dilakukan secara kontinu. Tadi kalau fisik tidak kontinu, sedangkan kalau perpetual itu secara kontinu ya, sehingga bila terjadi pembelian akan menambah persediaan barang dagang dan bila terjadi penjualan akan mengurangi persediaan barang dagang. Oke, ini nanti kita bahas lebih detail di slide berikutnya. Oke, kita langsung lanjut saja ya. Jadi perusahaan dagang, siklusnya pertama adalah transaksi perusahaan dagang. Di situ ada syarat penyerahan dan syarat pembayaran. Setelah itu kita mengerjakan jurnal umum. Nah, jurnal umum ini ada metode fisik dan metode perpetual. Nah, kemudian yang membedakan lagi nih antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa, yaitu di mana perusahaan dagang itu ada jurnal khusus. Yang kita ketahui bahwa di perusahaan jasa kita hanya belajar jurnal umum, sedangkan di perusahaan dagang tadi ada jurnal umum persediaan, kemudian setelah jurnal umum persediaan ada namanya jurnal khusus. Nah, jurnal khusus ini terbagi menjadi 5 ya, yaitu jurnal penerimaan kas atau kita singkat JKM, yaitu jurnal kas masuk. Terus yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas yang kita singkat JKK, yaitu jurnal kas keluar. Kemudian yang ketiga adalah jurnal penjualan yang kita singkat JP. Kemudian yang keempat adalah jurnal pembelian yang kita singkat JB. Dan kemudian jurnal umum yang kita singkat JU ya.
Nah, maksudnya apa di dalam jurnal-jurnal tersebut ya? Jadi ada 5 jurnal, yaitu yang pertama adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini mencatat semua transaksi penerimaan kas. Kas itu uang, berarti mencatat semua transaksi yang menerima uang. Sedangkan jurnal pengeluaran kas itu berarti mencatat transaksi pengeluaran kas, ya. Yang berikutnya, yang ketiga, yang C, jurnal penjualan. Jurnal penjualan itu artinya adalah mencatat transaksi penjualan barang secara kredit. Nah, ini berarti jual barang secara kredit ya. Oke. Ini secara kredit. Nah, kalau jurnal pembelian juga sama, beli, pembelian barang secara kredit. Nah, kalau jurnal umum biasanya itu untuk mencatat retur, ya. Oke, jadi di dalam perusahaan dagang ada jurnal khusus ya, yaitu jurnal penerimaan kas, yaitu khusus untuk mencatat transaksi penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, khusus untuk mencatat transaksi pengeluaran kas, jurnal penjualan, khusus untuk mencatat penjualan barang dagang secara kredit, jurnal pembelian, khusus untuk mencatat pembelian secara kredit, dan jurnal umum. Nah, jurnal umum ini adalah contohnya tadi untuk mencatat retur. Nah, apa itu retur nanti kita bahas di slide berikutnya. Oke, setelah ada jurnal khusus, di dalam perusahaan dagang juga ada buku besar pembantu. Seperti kita ketahui, kalau di perusahaan jasa sebelumnya kita tahunya buku besar aja, ya, ledger atau buku besar utama gitu ya, cuma tahu satu doang. Sedangkan di perusahaan dagang itu ada namanya buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu ini dibagi menjadi 2, yaitu buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Oke, kemudian siklus berikutnya setelah membuat buku besar pembantu, baru ada buku besar utama. Nah, setelah buku besar utama, kita kerjakan neraca saldo. Setelah mengerjakan neraca saldo, yang kita kerjakan adalah jurnal penyesuaian. Nah, di sini jurnal penyesuaian perusahaan dagang dengan perusahaan jasa itu sama ya. Perbedaannya hanya saja di perusahaan dagang itu ada tambahan yaitu AJP, ayat jurnal penyesuaian persediaan barang dagang ya, karena di perusahaan jasa kan nggak ada persediaan barang dagang ya. Nah, karena di perusahaan dagang ada akun persediaan barang dagang, nah di sini ada maka dibuatlah AJP, ayat jurnal penyesuaian persediaan barang dagang. Nah, di sini ada 2 metode atau 2 pendekatan, bisa dengan metode ikhtisar laba rugi atau dengan metode HPP. Oke, setelah itu selesai mengerjakan jurnal penyesuaian, kita mengerjakan kertas kerja atau worksheet. Nah, setelah itu kita mengerjakan laporan keuangan. Ya, laporan keuangan di sini ada laporan laba rugi. Nah, tambahannya di laporan laba rugi ini di perusahaan dagang ada HPP, harga pokok penjualan atau COGS ya. Kemudian ada pendapatan dan beban sama, kemudian di laporan keuangan laporan perubahan modal, ada neraca dan ada arus kas. Oke, nah terakhir kita membuat jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Jadi hampir sama perusahaan jasa dengan perusahaan dagang, hanya perbedaannya tadi untuk perusahaan dagang, pertama untuk kreditnya dia punya beberapa syarat ya, ada yang tadi N/30, ada yang 2/10 N/30 gitu ya. Kemudian untuk syarat untuk penyerahannya juga ada syaratnya yaitu FOB shipping point dengan FOB destination point. Kemudian untuk jurnalnya di perusahaan jasa kita tahu cuma ada jurnal umum saja, tetapi di perusahaan dagang itu juga ada tambahan jurnal khusus. Kemudian buku besarnya kalau di perusahaan jasa hanya ada buku besar utama, sedangkan di perusahaan dagang ada buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Kemudian jurnal penyesuaiannya ada tambahan untuk persediaan barang dagang,
Kemudian untuk laporan keuangannya itu laporan laba rugi ada tambahan HPP. Oke, gitu ya untuk siklus dari perusahaan dagang. Jadi hampir sama dengan perusahaan jasa, cuman tadi sudah saya sebutkan ada beberapa perbedaannya. Oke, setelah itu kita masuk ke akun-akun khusus dalam perusahaan dagang. Nah, akun-akun khusus dalam perusahaan dagang ini tidak ada di perusahaan jasa ya. Contoh adalah di sini pembelian. Nah, di pembelian di sini dimaksudkan adalah pembelian barang dagang ya. Kalau di perusahaan jasa kan kita taunya pembelian perlengkapan, pembelian peralatan gitu ya. Sedangkan di perusahaan dagang ini maksudnya adalah pembelian barang dagang. Oke, saya singkat BD aja ya, barang dagang. Nah, pembelian barang dagang ini saldo normalnya kita posisikan di debit. Nah, pembelian itu nggak ada yang bertambah berkurang ya. Kita nggak ada pembelian bertambah, sini pembelian berkurang, nggak ada ya, karena pembelian itu bertambah terus. Berarti nanti kita kalau ada pembelian, berarti kita posisikan di debit untuk jurnal umumnya. Kemudian penjualan. Nah, di dalam perusahaan jasa, kita mengenalnya pendapatan. Ya, sedangkan di perusahaan dagang kita menyebutnya penjualan. Kalau kita menjual barang, berarti kita melakukan penjualan. Ya, penjualan barang dagang, di situ kita bikin akunnya penjualan dan dia saldo normalnya di kredit. Dan dia nggak ada bertambah dan berkurang ya. Kemudian yang ketiga adalah retur pembelian dan PH. Retur pembelian dan PH. PH ini maksudnya adalah pengurangan harga. Nah, apa itu retur pembelian? Retur pembelian ini adalah akun yang digunakan untuk mengembalikan sebagian barang yang telah dibeli kepada penjual karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Oke, yang dimaksud dengan retur pembelian adalah akun untuk mengembalikan sebagian barang yang telah dibeli kepada penjual karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Ya, jadi kita beli barang ya. Ini tadi yang saya sebutkan ini retur pembelian ya, sorry. Ini saya ulang lagi, jadi ada dua, ada retur penjualan dan retur pembelian. Nah, retur penjualan itu saldo normalnya di debit, sedangkan retur pembelian saldo normalnya di kredit. Nah, apa itu retur penjualan dan retur pembelian? Kita mulai dari pengertian retur penjualan. Yang dimaksud retur penjualan dan PH, PH itu artinya pengurangan harga, adalah akun untuk menerima kembali sebagian barang yang telah dijual dari pembeli karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Jadi kita jual barang nih, ternyata barang yang kita jual itu rusak, jadi pembelinya ngembaliin lagi ke kita. Nah, itu namanya retur penjualan. Sedangkan retur pembelian, kita beli barang nih, ternyata barang yang kita beli rusak, berarti kita kembalikan lagi ke pembelinya. Itu namanya retur pembelian. Kemudian ada piutang dagang ya. Kalau di perusahaan jasa kita menyebutnya adalah piutang usaha, sedangkan di perusahaan dagang kita menyebutnya perusahaan dagang. Nah, ini saldo normalnya di debit. Nah, kalau piutang dagang itu ada bertambah dan berkurang ya. Kalau bertambah dia di debit, kalau berkurang dia di kredit. Kemudian ada utang dagang. Kalau utang dagang ini di perusahaan jasa kita menyebutnya utang usaha, sedangkan di perusahaan dagang kita menyebutnya utang dagang. Nah, ini ada saldo normalnya di kredit. Dia kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Nah, ada namanya yang ketujuh potongan penjualan ya. Potongan penjualan ini diskon ya. Diskon buat si pembeli. Sedangkan potongan pembelian ini yaitu diskon saat kita beli barang ya. Jadi kalau potongan penjualan kita memberikan diskon saat kita menjual barang, kalau potongan pembelian kita memberikan diskon saat kita mendapatkan diskon saat kita membeli barang. Nah, ini posisinya untuk penjualan, potongan penjualan dia di debit, sedangkan untuk potongan pembelian dia di kredit. Kemudian yang ke-9 dan yang ke-10 adalah beban angkut. Nah, ada beban angkut pembelian dan beban angkut penjualan. Nah, dia saldo normalnya di debit. Oke. Setelah itu kita lanjut ke perusahaan dagang. Tadi kita bahas tentang jurnal umum ya. Jurnal umum ini adalah jurnal umum persediaan ya. Jurnal umum persediaan barang dagang ya. Saya singkat aja BD. Nah, jurnal umum persediaan barang dagang ini ada dua metode, yaitu metode fisik dan metode perpektual. Perbedaannya di jurnalnya seperti ini. Pertama, kalau kita melakukan pembelian secara kredit.
Nah, kalau metode perpetual, ya, ini perpetual, yang ini metode fisik, ya. Kalau metode perpetual, saat kita membeli barang, maka jurnal yang kita buat adalah persediaan barang dagang di debit, utang dagang di kredit. Nah, kalau metode fisik, dia nggak nulisnya persediaan barang, tapi nulisnya adalah pembeliannya di debit, utang dagangnya di kredit, ya. Kemudian pembelian tunai yang kedua. Kalau pembelian tunai, jurnal umumnya kalau menggunakan metode perpetual, kita membuatnya adalah persediaan barangnya di debit, kasnya di kredit. Sedangkan metode fisik, dia nggak pakai persediaan barang, dia langsung pembelian di debit, kas di kredit. Ini sesuai dari tadi ya, yang tadi pengertian yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, apa itu metode perpetual dan metode fisik. Jadi perbedaannya adalah di persediaan barang dagang. Dimana kalau perpetual itu persediaan barang dagangnya selalu dicatat secara kontinu. Sedangkan metode fisik itu tidak dicatat secara kontinu. Nah, oleh karena itu, makanya di dalam metode perpetual, kalau kita membeli barang dagang, akunnya itu menjadi akun persediaan barang dagang. Ya, kalau untuk metode fisik, akunnya adalah akun pembelian gitu. Kemudian yang berikutnya ada yang ketiga, potongan pembelian. Nah, potongan pembelian ini kalau di metode perpetual itu jurnalnya adalah kas utang dagang di debit, kas di kredit, persediaan barang dagang di kredit. Sedangkan yang metode fisik, utang dagangnya di debit, kasnya di kredit, potongan pembeliannya di kredit. Kemudian retur pembelian. Nah, retur pembelian berarti kita beli barang dan ternyata barang yang kita beli rusak. Berarti kita kembalikan ke pedagang atau ke pemasok ya, atau ke supplier kalau kita memposisikan diri kita sebagai perusahaan. Nah, kalau metode perpetual, dia akunnya utang dagang di debit, persediaan barang dagang di kredit. Metode fisik, utang dagang di debit, retur pembelian dan PH di kredit ya. Jadi kalau misalnya yang retur pembelian ya dan PH ini, kalau untuk perpetual diganti persediaan barang dagang. Nah, di sini di metode fisik di sini tulisannya retur pembelian. Oke, sorry. Nah, ini disebut retur pembelian ya. Oke, bedanya di situ ya. Tadi di sini bedanya persediaan barang dagang, nah di sini pembelian. Nah, sama yang pembelian tunai, persediaan barang dagang, di sini pembelian. Ini juga kalau potongan pembelian kita sebut ini persediaan barang dagang, sedangkan di sini kita menyebutnya di fisik potongan pembelian. Perbedaannya di situ. Kemudian yang kelima, penjualan kredit. Kalau penjualan kredit dengan metode perpetual, dia piutang dagang di debit, ya. Kemudian penjualan di kredit, kemudian HPP, harga pokok penjualannya di debit, persediaan barang dagang di kredit, ya. Jadi ada 4 akun ya. Sedangkan kalau di metode fisik, dia hanya piutang dagang di debit, penjualan di kredit, ya. Jadi kalau penjualan kredit di sini ada HPP. Oke, kemudian yang kelima adalah yang keenam penjualan tunai. Nah, penjualan tunai ini metode perpetual, kas di debit, persediaan barang dagang di kredit. Sedangkan metode fisik, kas di debit, dia penjualan di kredit, beda. Ini penjualan, di sini persediaan barang dagang. Kemudian yang ketujuh, ya, yang ketujuh potongan penjualan. Kalau potongan penjualan berarti kita jual barang, kemudian barang yang kita jual barang dan kita kita menjual barang, kemudian barang yang kita jual kita berikan diskon. Itu yang dimaksud dengan potongan penjualan ya. Nah, untuk potongan penjualan yaitu penerimaan kas ya biasanya ya. Nah, potongan penjualan berarti di sini kita akunnya kas di debit, potongan penjualan di kredit, piutang dagang kas di debit, potongan penjualan di debit, piutang dagang di kredit. Kemudian metode fisik, kas di debit, potongan penjualan di debit, piutang dagang di kredit. Ya. Perbedaannya sama ya, kalau untuk potongan penjualan ya sama-sama
Kasnya di debit, potongan penjualannya di debit, piutang dagangnya di kredit. Kemudian yang ke-8 yaitu retur penjualan dan PH, pengurangan harga. Nah, kalau retur penjualan dan PH, dia di sini kalau untuk yang metode perpetual ya, itu adalah retur dan PH ya seharusnya ya, pada piutang dagang, kemudian persediaan barang dagang, yang kreditnya HPP dia ada 4 ya. Sedangkan yang metode fisik yaitu hanya retur penjualan dan PH di debit, piutang dagangnya di kredit. Nah, yang ke-9 biaya angkut pembelian ya atau biaya angkut penjualan ya, itu sama biaya angkut berarti di sini persediaan barang dagang pada kas untuk metode perpetual ya. Sedangkan untuk metode fisik yaitu biaya angkut pembelian pada kas. Oke, ya. Nah, di sini begini ya. Untuk biaya angkut pembelian. Oke. Setelah itu kita lanjut ke jurnal khusus. Nah, perbedaannya adalah di jurnal khusus. Untuk perusahaan dagang ada tadi jurnal khusus JKM, jurnal kas masuk, JKK jurnal kas keluar, JP jurnal pembelian, JP jurnal penjualan, JB jurnal pembelian, dan JU jurnal umum. Nah, di dalam jurnal khusus ini untuk format tabelnya itu berbeda-beda ya. Nggak sama. Kalau kita kan jurnal umum kemarin kita sudah belajar tabelnya itu nama akun debit kredit. Sedangkan untuk jurnal khusus itu format dari tabelnya pun berbeda-beda ya. Tadi yang pertama adalah jurnal penerimaan kas atau JKK, yaitu mencatat khusus transaksi penerimaan kas. Nah, di sini tabelnya berbeda ya, dimulai dari tanggal, kemudian keterangan. Nah, di sini ada posisi debit ya. Debit di sini, debitnya ini terdiri dari kas dan potongan penjualan. Kemudian ada kredit. Kreditnya ini terdiri dari piutang dagang, penjualan, kemudian serba-serbi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas di sini ini juga tabelnya berbeda ya, jurnal pengeluaran kas atau JKK, yaitu mencatat khusus transaksi pengeluaran kas. Nah, di sini berbeda ya dengan jurnal penerimaan kas, jadi tabelnya beda-beda. Di sini ada tanggal, kemudian ada perkiraan yang di debit atau akun atau keterangan sama saja ya. Kemudian debitnya, nah dia debitnya terbagi menjadi utang dagang, pembelian, kemudian ada serba-serbi. Sedangkan kreditnya, dia hanya kas dan potongan pembelian. Nah, ini yang kreditnya. Itu yang pengeluaran kas. Kemudian lanjut ke jurnal penjualan atau JP, yaitu khusus mencatat transaksi penjualan dagang secara kredit ya. Nah, di sini formatnya tanggal, keterangan, kemudian debitnya hanya piutang, kreditnya hanya penjualan. Nah, kemudian format tabel dari jurnal pembelian, yaitu jurnal pembelian atau JB, yaitu khusus mencatat transaksi pembelian secara kredit. Di sini formatnya juga berbeda ya, tanggal, keterangan, di debitnya di sini ada pembelian, kemudian serba-serbi, sedangkan kreditnya hanya utang dagang ya. Bisa dilihat ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah jurnal umum. Ya, jurnal umum itu sama seperti jurnal umum di perusahaan jasa, yaitu hanya tanggal, keterangan, dan debit dan kredit gitu ya. Jadi di dalam jurnal khusus itu format tabelnya berbeda-beda. Oke, kemudian kita masuk ke buku besar pembantu ya. Buku besar pembantu di sini ada dua, yaitu buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Nah, buku besar pembantu piutang ini adalah buku tempat mencatat rincian piutang perusahaan menurut nama pelanggan atau debitur. Nah, piutang itu kan artinya pelanggan punya utang ke kita perusahaan ya. Kita posisikan diri kita sebagai perusahaan. Jadi piutang itu adalah pelanggan punya utang kepada perusahaan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi buku besar pembantu piutang itu kita membuat buku besar per nama-nama pelanggan kita yang mempunyai utang ke kita gitu. Karena piutang itu artinya pelanggan mempunyai utang ke perusahaan. Sedangkan yang berikutnya buku besar pembantu utang. Buku besar pembantu utang adalah buku tempat mencatat rincian utang perusahaan menurut nama kreditur. Nah, ini berarti kita mempunyai utang kepada pemasok atau supplier kita ya. Kita posisikan diri kita sebagai perusahaan.
Nah, di sini berarti kita list kita punya utang kepada PT Sabar gitu ya. Ada PT ABC gitu. Ini contoh dari buku besar pembantu piutang dan utang. Oke, berikutnya adalah jurnal penyesuaian di dalam perusahaan dagang ya. Jadi jurnal penyesuaian ini untuk menyusun jurnal penyesuaian di perusahaan dagang ini sama dengan menyusun perusahaan di perusahaan jasa ya. Untuk menyusun jurnal penyesuaian perusahaan dagang sama dengan menyusun jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Hanya di dalam perusahaan dagang masih terdapat jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagang ya. Nah, di sini menggunakan dua metode, yaitu dengan metode ikhtisar laba rugi atau metode HPP. Kalau metode ikhtisar laba rugi, di sini ada dua persediaan ya. Persediaan itu terbagi menjadi dua, yaitu persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir. Kalau untuk persediaan barang dagang awal, berarti di situ jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi di debit, persediaan barang dagang awal di kredit. Nominalnya kita pakai nominal dari persediaan barang dagang awal. Kemudian yang akhir persediaan barang dagang akhirnya di debit, ikhtisar laba ruginya di kredit. Nah, ini nominal yang kita pakai adalah nominal dari persediaan barang dagang akhir. Kemudian berikutnya adalah metode HPP, harga pokok penjualan. Di sini ada dua juga, persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir. Untuk persediaan barang dagang awal, dia jurnalnya yaitu HPP, harga pokok penjualan di debit, persediaan barang dagang di kredit, pembelian di kredit, beban angkut pembelian di kredit. Nah, nominalnya adalah kita pakai misalnya persediaan barang dagang 1.000, pembelian 2.000 gitu ya, beban angkut 500. Berarti kan total 3.500, berarti di sini 3.500 gitu. Kemudian persediaan barang dagang akhir. Persediaan barang dagang akhir di sini persediaan barang dagang akhir di debit, retur pembelian di debit, beban angkut pembelian di debit, HPP-nya di kredit ya. Oke, di sini contohnya misalkan persediaan barang dagang akhirnya 500, retur pembeliannya 200, beban angkut pembeliannya 100, berarti HPP-nya 800 ya. Karena seperti kita ketahui bahwa di dalam akuntansi debit dan kredit itu berpasangan dan nilainya harus balance. Oke, berikutnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan di sini ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Nah, perbedaannya untuk laporan laba rugi adalah di sini ada HPP atau COGS ya, dan bahasa Inggrisnya cost of goods sold ya. Nah, di sini untuk HPP ya, apa sih HPP? HPP itu adalah harga pokok dari barang-barang yang telah laku dijual selama periode tertentu ya. Jadi harga pokok dari suatu penjualan ya. Nah, di sini dalam menghitung laba rugi kita tahu rumusnya adalah pendapatan dikurangi beban. Nah, pendapatan di dalam laba rugi ini terdiri dari penjualan dan pendapatan lain-lain. Sedangkan beban terdiri dari retur penjualan ya. Jadi retur penjualan dan potongan penjualan itu di perusahaan dagang masuk ke dalam kategori beban, ya harga pokok penjualan, ya kemudian beban penjualan dan administrasi, beban lain-lain dan pajak penghasilan. Oke, gini ya. Nah, pendapatan berarti yang ini. Nah, HPP itu kita pakai rumus ya. Menghitung rumus HPP adalah yang pertama persediaan barang dagang awal. Oke, persediaan barang dagang awal ditambah pembelian ditambah beban angkut pembelian, dikurangi retur pembelian, dikurangi potongan pembelian, dikurangi persediaan barang dagang akhir. Nah, di sini ada, jadi menghitung ini rumus dari HPP, yaitu persediaan barang dagang awal ditambah pembelian, ditambah beban angkut pembelian, dikurangi retur pembelian atau pengurangan harga, dikurangi pembelian, dan dikurangi persediaan barang dagang. Nah, nomor A sampai nomor E ya, A sampai E ini adalah rumus dari BTUD. Itu barang tersedia untuk dijual. Sedangkan yang B sampai dengan D ini adalah rumus dari pembelian bersih. Oke. Sedangkan A sampai EF itu adalah rumus menghitung HPP. Nah, kemudian untuk rumus perubahan modal sama seperti perusahaan jasa yaitu modal awal ditambah laba dikurangi price itu adalah nominal dari modal akhir.
Oke, jadi pertemuan kita kali ini kita baru membahas tentang pengantar dari perusahaan dagang. Belum kita membahas kasusnya ya. Contoh-contoh transaksi dalam perusahaan dagang. Ini kita masuk ke pengantar dulu ya. Tadi apa saja yang membedakan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Tuh. Oke, kita sampai sini materi kita. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.